Mari kita bedah lebih dalam lagi, karena waktu 3 minggu yang tersisa menuju tanggal 1 April ini benar-benar bukan waktu yang bisa kita sepelekan begitu saja dalam konteks dinamika regulasi di Indonesia yang sangat cair. Bayangkan sebuah gelombang besar yang tenang di tengah lautan, namun perlahan-lahan bergerak menuju pesisir. Itulah gambaran kebijakan publik yang seringkali kita abaikan, karena kita terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, urusan anak sekolah, atau sekadar lelah dengan berita yang simpang siur di media sosial. Padahal, jika kita mau sedikit meluangkan waktu untuk menarik napas dan melihat kalender, tanggal 1 April bukan sekadar penanda kuartal kedua dalam 1 tahun anggaran, melainkan sering menjadi titik simpul di mana berbagai peraturan pemerintah yang sudah disahkan bulan-bulan sebelumnya mulai efektif dijalankan secara operasional di lapangan dengan segala konsekuensi hukum dan finansialnya. Mengapa ini penting bagi Anda? Karena perubahan ini tidak memandang bulu, ia akan menyentuh Anda yang bekerja sebagai buruh pabrik yang menggantungkan hidup pada upah lembur, Anda yang sedang merintis usaha kedai kopi kecil-kecilan, di pinggir jalan yang harus memikirkan harga bahan baku, Anda yang menjadi freelancer desain grafis dengan klien luar negeri yang berurusan dengan pajak digital, hingga bapak dan ibu yang sudah menikmati masa purna tugas sebagai pensiunan ASN yang setia menunggu kejelasan nasib penghasilan tambahannya. Kita harus jujur bahwa literasi kebijakan di negara kita masih menjadi tantangan besar, di mana bahasa yang digunakan dalam lembaran negara seringkali terasa seperti bahasa planet lain yang penuh dengan istilah hukum teknis yang kaku, dingin, dan sulit dicerna oleh logika orang awam yang inginnya serba praktis. Itulah misi utama kita hari ini, yaitu membedah kerumitan itu menjadi potongan-potongan informasi yang renyah, mudah dipahami, dan yang paling penting adalah aplikatif untuk kehidupan sehari-hari Anda, agar Anda tidak menjadi korban dari ketidaktahuan yang berujung pada kerugian finansial atau sanksi administratif, yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita tahu lebih awal. Mari kita bedah sektor per sektor dengan lebih rinci, dimulai dari sektor perlindungan sosial yang menjadi bantalan bagi jutaan pekerja di Indonesia, yaitu ekosistem BPJS Ketenagakerjaan, yang seringkali hanya kita anggap sebagai kartu di dalam dompet, tanpa kita tahu apa saja hak dan kewajiban terbaru di dalamnya, yang bisa saja berubah per April nanti. Perlu Anda ketahui bahwa sistem jaminan sosial kita terus mengalami evolusi, terutama dengan adanya integrasi data yang semakin ketat antara NIK di KTP dengan kepesertaan jaminan sosial, yang artinya mulai bulan April nanti, validitas data Anda akan menjadi penentu utama apakah klaim jaminan hari tua atau jaminan kecelakaan kerja Anda bisa diproses dengan cepat atau justru tertahan di sistem birokrasi yang kaku. Bagi Anda pekerja mandiri atau yang sering disebut sebagai peserta bukan penerima upah, BPU, pastikan Anda mengecek apakah iuran bulanan Anda sudah mencakup program-program terbaru yang mungkin diwajibkan atau disesuaikan tarifnya, karena seringkali ada penyesuaian nilai upah minimum yang menjadi dasar pengali iuran yang jika tidak Anda ikuti, status kepesertaan Anda bisa dianggap non-aktif secara sistemik tanpa ada pemberitahuan manual ke ponsel Anda yang mungkin sedang sibuk. Jangan sampai di saat musibah datang atau saat Anda ingin mencairkan dana untuk modal usaha, Anda baru menyadari bahwa ada selisih iuran beberapa ribu rupiah yang membuat seluruh proses administrasi Anda menjadi macet total di kantor cabang hanya karena kelalaian kecil di bulan Maret ini. Beranjak dari urusan jaminan sosial, kita harus bicara soal darah dari ekonomi negara, yaitu pajak, khususnya pajak pertambahan nilai atau PPN, yang selalu menjadi topik yang membakar diskusi di kalangan pengusaha kecil hingga besar karena menyentuh daya beli masyarakat secara langsung. Kita tahu bahwa ada rencana besar pemerintah untuk menyelaraskan tarif pajak agar sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional dan pembiayaan pembangunan infrastruktur, dan bulan April seringkali menjadi momentum transisi di mana sistem perpajakan digital atau e-faktur mulai menerapkan validasi yang lebih ketat bagi para pengusaha kena pajak agar tidak ada lagi celah kebocoran data. Bagi Anda yang memiliki usaha jasa kreatif, agensi pemasaran, atau toko online yang omsetnya sudah mulai menyentuh batas pengusaha kena pajak, ini adalah lonceng peringatan untuk merapikan pembukuan Anda sekarang juga. Jangan menunggu sampai tanggal 1 April tiba, karena pada saat itu sistem biasanya akan mengalami lonjakan trafik yang tinggi.
dan jika ada kesalahan input data, Anda bisa terkena denda keterlambatan yang lumayan menguras tabungan usaha yang sudah Anda kumpulkan susah payah. Selain itu, perhatikan juga kebijakan mengenai pajak bagi barang-barang digital atau layanan streaming yang sering kita gunakan setiap malam, karena penyesuaian aturan di bulan April seringkali berdampak pada harga langganan bulanan yang mungkin naik perlahan, namun pasti, dan jika Anda tidak mengatur anggaran langganan digital Anda, pengeluaran kecil ini jika dikumpulkan bisa menjadi kebocoran finansial yang signifikan di akhir bulan yang mengganggu rencana tabungan keluarga Anda. Selanjutnya, mari kita masuk ke wilayah yang sangat sensitif bagi para pekerja dan pemberi kerja, yaitu implementasi lanjutan dari aturan ketenagakerjaan pasca revisi undang-undang yang mengatur tentang fleksibilitas kerja dan kompensasi bagi pekerja kontrak yang seringkali merasa nasibnya di ujung tanduk. Banyak dari kita yang mungkin merasa aman karena sudah bekerja bertahun-tahun di satu perusahaan besar, namun tahukah Anda bahwa per April nanti, banyak perusahaan akan mulai memperbarui skema kontrak kerja waktu tertentu atau PKWT mereka untuk menyesuaikan dengan batas durasi maksimal yang diperbolehkan oleh aturan terbaru yang lebih ketat pengawasannya. Ini adalah momen bagi Anda para pekerja untuk lebih teliti membaca setiap adendum atau surat perjanjian tambahan yang disodorkan oleh bagian HRD. Pastikan hak Anda mengenai uang kompensasi di akhir masa kontrak tidak hilang atau dikurangi dengan dalih penyesuaian regulasi baru yang seringkali dijadikan tameng oleh perusahaan yang kurang bertanggung jawab. Di sisi lain, bagi para pemilik bisnis atau manajer operasional, sisa 3 minggu ini adalah waktu emas untuk melakukan audit internal terhadap struktur organisasi dan biaya tenaga kerja, agar ketika aturan baru ini berjalan penuh di bulan April, perusahaan Anda tidak terjerat kasus hukum di pengadilan hubungan industrial hanya karena kelalaian administratif dalam menyusun draft kontrak kerja yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku saat ini. Kemudian, bagi Anda para pejuang UMKM yang setiap harinya bergelut dengan produksi, pengemasan, hingga pemasaran produk di media sosial, ada satu hal yang sangat krusial, namun sering dilupakan di tengah kesibukan mencari orderan, yaitu pemutakhiran data di sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang kita kenal dengan OSS yang kini semakin canggih. Pemerintah terus menyempurnakan klasifikasi baku lapangan usaha atau KBLI, dan seringkali di bulan April terjadi sinkronisasi sistem nasional yang mengharuskan pelaku usaha untuk memverifikasi ulang apakah jenis usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang terbit atau perlu ada penyesuaian baru, karena jika tidak sesuai, Anda mungkin akan kesulitan saat ingin mengakses pinjaman modal dari perbankan atau saat ingin mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang syaratnya semakin detail. Sektor UMKM adalah tulang punggung yang kuat bagi ekonomi kita, namun juga sangat bergantung pada kemudahan akses regulasi, sehingga memiliki NIB yang aktif, valid, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan adalah harga mati bagi Anda yang ingin naik kelas dan bersaing di pasar nasional pada tahun 2026 ini. Jangan lupa juga untuk mengecek apakah usaha Anda masuk dalam kategori yang mendapatkan insentif pajak atau subsidi bunga yang mungkin akan mengalami penyesuaian kuota atau syarat administratif di bulan April nanti, karena informasi semacam ini seringkali tidak sampai secara langsung ke tangan pelaku usaha di pelosok daerah yang jauh dari akses kantor dinas terkait. Sekarang mari kita bicara dengan hati ke hati kepada Bapak dan Ibu para pensiunan, para pahlawan pembangunan yang kini sedang menikmati masa istirahatnya, namun tetap mengikuti perkembangan berita dengan penuh harap dan sedikit rasa cemas terkait isu rapel gaji yang begitu viral belakangan ini. Kami sangat memahami bahwa di usia senja, kepastian adalah segalanya, dan kabar mengenai penyesuaian penghasilan pensiun yang dirapel sebelum Lebaran 2026 adalah angin segar yang sangat dinantikan di tengah harga kebutuhan pokok, terutama beras dan minyak goreng, yang sedang merangkak naik menjelang Idul Fitri yang suci. Namun, Bapak dan Ibu yang kami hormati, penting bagi kita semua untuk memahami mekanisme birokrasi anggaran negara agar kita tidak mudah kecewa oleh janji-janji yang tidak berdasar, yang disebarkan oleh akun-akun tidak bertanggung jawab di media sosial. Rapel itu sendiri adalah hak yang pasti dibayarkan jika sudah ada peraturan pemerintah atau PP yang secara resmi telah ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara, yang mana proses ini melibatkan Kementerian Keuangan untuk ketersediaan dana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk regulasi jabatan,
dan Sekretariat Negara untuk finalisasi dokumen hukum. Jika proses ini selesai tepat waktu dalam 3 minggu ke depan, maka pencairan melalui PT Taspen akan dilakukan secara otomatis ke rekening Bapak dan Ibu, tanpa perlu ada syarat-syarat tambahan yang aneh-aneh atau permintaan data yang mencurigakan. Kami mohon agar Bapak dan Ibu tidak mudah percaya jika ada oknum yang menelepon secara tiba-tiba dan mengaku sebagai petugas Taspen atau pejabat kementerian yang meminta biaya administrasi atau meminta Bapak Ibu pergi ke ATM agar rapel segera cair, karena itu adalah penipuan murni yang memanfaatkan momentum harapan besar para pensiunan yang sedang membutuhkan dana tambahan. Sebaliknya, gunakanlah sisa waktu yang ada ini untuk memastikan bahwa rekening bank tempat Anda menerima pensiun setiap bulannya masih aktif, tidak dalam keadaan terblokir karena lama tidak digunakan atau karena masalah saldo minimum, dan pastikan data autentikasi melalui aplikasi Taspen di ponsel pintar Anda sudah Anda lakukan secara rutin, agar proses transfer dana nantinya tidak mengalami kendala teknis yang justru merepotkan Anda sendiri di hari tua. Lebaran 2026 ini semoga menjadi lebaran yang penuh keberkahan, di mana hak-hak para pensiunan bisa disalurkan dengan tepat waktu, sehingga bisa menambah kebahagiaan saat berkumpul bersama anak, cucu, dan cicit yang datang berkunjung dari jauh ke kampung halaman. Selain urusan gaji dan pensiun, perubahan di bulan April juga seringkali menyentuh sektor bantuan sosial dan subsidi energi yang sangat vital bagi masyarakat menengah ke bawah, di mana pemerintah biasanya melakukan evaluasi tengah tahun terhadap data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS untuk memastikan bahwa subsidi gas LPG 3 kg yang berwarna hijau atau subsidi listrik tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak salah sasaran ke kelompok mampu. Jika Anda merasa termasuk dalam kategori penerima manfaat, namun belakangan ini mengalami kendala dalam mendapatkan akses subsidi tersebut, 3 minggu ini adalah waktu yang sangat tepat untuk berkoordinasi dengan pendamping desa, petugas sosial di kecamatan, atau langsung ke kantor dinas sosial setempat untuk mengecek status data kependudukan Anda. Jangan sampai di bulan April nanti saat kebutuhan energi meningkat untuk persiapan memasak menu Lebaran, Anda justru terhapus dari daftar penerima manfaat hanya karena ada kesalahan penulisan nama satu huruf saja atau NIK yang tidak padan dengan data pusat yang dikelola oleh Kemendagri. Kita harus menyadari bahwa di era digital yang serba cepat ini, data adalah mata uang baru yang menentukan akses kita terhadap seluruh layanan publik yang disediakan negara, sehingga proaktif dalam menjaga keakuratan data pribadi di kartu keluarga dan KTP adalah bentuk pertahanan diri yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh setiap kepala keluarga. Perlu kita ingat bersama bahwa setiap perubahan aturan yang dilakukan pemerintah sebenarnya memiliki tujuan jangka panjang untuk menciptakan keadilan dan efisiensi, namun proses transisinya memang seringkali menimbulkan gesekan atau kebingungan jika tidak dibarengi dengan penyampaian informasi yang jernih dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Itulah mengapa peran kita semua untuk saling membantu dan mengedukasi sangatlah penting. Karena pemerintah tidak mungkin bisa menjangkau ratusan juta penduduk secara personal satu persatu tanpa bantuan dari komunitas dan individu yang peduli. Bayangkan jika setiap orang yang menonton video ini atau membaca informasi ini mau membagikan ringkasan sederhananya kepada satu orang tetangga yang sudah sepuh atau satu kerabat yang baru memulai usaha kecil, maka rantai informasi yang akurat akan terbentuk dan potensi kerugian kolektif akibat ketidaktahuan bisa ditekan seminimal mungkin. Kita sedang berada dalam masa transisi ekonomi yang besar menuju Indonesia emas, dan salah satu syarat utamanya adalah masyarakat yang cerdas secara regulasi dan tangguh secara finansial di tengah terjangan perubahan global yang tidak menentu. Akhir kata, mari kita hadapi tanggal 1 April ini bukan dengan kepanikan, ketakutan, atau kecemasan yang berlebihan, melainkan dengan persiapan yang matang, kepala yang dingin, dan sikap yang proaktif dalam mencari informasi yang valid dan terpercaya dari sumber-sumber resmi. 3 minggu adalah waktu yang singkat jika kita hanya duduk diam dan mengeluh di depan layar ponsel, namun 3 minggu adalah waktu yang sangat cukup jika kita mulai bergerak hari ini untuk merapikan administrasi usaha kita, mengecek status kontrak kerja kita secara teliti, memverifikasi data kepesertaan jaminan sosial, hingga memastikan data kependudukan seluruh anggota keluarga kita sudah benar dan sinkron dalam sistem nasional.
Indonesia adalah negara yang besar dengan dinamika regulasi yang sangat cepat yang terkadang membuat kita kewalahan, dan hanya mereka yang mau terus belajar, terus bertanya, dan membuka diri terhadap informasi barulah yang akan mampu bertahan, tetap tegak berdiri, dan bahkan terus berkembang di tengah perubahan yang masif ini. Mari kita saling menjaga satu sama lain, saling berbagi informasi yang benar, jujur, dan tanpa tambahan bumbu provokasi kepada tetangga dan keluarga kita yang mungkin kurang mendapatkan akses internet yang stabil, agar tidak ada satupun warga negara kita yang dirugikan atau kehilangan haknya hanya karena mereka tidak tahu bahwa ada aturan yang berubah di balik angka tanggal 1 April yang akan datang. Semoga semua persiapan yang kita lakukan mulai hari ini membuahkan hasil yang manis, memberikan rasa tenang, dan semoga bulan April nanti menjadi awal yang baru, yang lebih stabil, lebih sejahtera, dan lebih penuh berkah bagi kita semua, bagi para pekerja yang berkeringat di lapangan, pengusaha yang berjuang di pasar, pelaku UMKM yang inovatif, hingga para pensiunan yang sangat kami banggakan dan hormati jasanya. Tetaplah semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tetaplah waspada terhadap segala bentuk upaya penipuan yang mengatasnamakan bantuan atau pencairan dana, dan mari kita sambut perubahan ini dengan penuh rasa optimisme dan kesiapan yang luar biasa, karena pada akhirnya Anda adalah pemegang kendali utama atas nasib finansial dan masa depan keluarga Anda sendiri di tangan Anda masing-masing. Teruslah mengikuti kanal-kanal informasi yang memberikan edukasi secara jernih, objektif, dan tidak memihak, karena di dunia yang penuh dengan kebisingan informasi dan berita bohong ini, kejernihan informasi adalah kekuatan yang akan membawa Anda menuju ketenangan hidup dan kemandirian ekonomi yang sesungguhnya. Sampai jumpa di tanggal 1 April dengan senyum kemenangan dan rasa syukur, karena kita semua sudah melakukan bagian kita masing-masing untuk bersiap sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Selamat berjuang, selamat bersiap, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridai setiap langkah baik, niat tulus, dan ikhtiar yang kita tempuh untuk menyejahterakan diri kita sendiri, serta keluarga tercinta di rumah. Tetaplah menjadi warga negara yang cerdas, berani, dan berdaya di tengah arus perubahan zaman yang tak pernah berhenti berputar ini untuk membawa bangsa kita menjadi lebih baik lagi di masa depan yang penuh tantangan. Sukses untuk kita semua hari ini, besok, dan selamanya, demi masa depan yang lebih cerah dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali dengan semangat yang berkobar-kobar dan rencana yang jauh lebih matang untuk masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun berada, baik yang di kota besar maupun yang di desa-desa terpencil. Ingat, sisa waktu 3 minggu ini adalah investasi terbaik yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri. Gunakanlah dengan sangat bijak dan jangan biarkan setiap detik yang berharga berlalu tanpa ada langkah konkret untuk mempersiapkan diri menyambut regulasi baru yang akan segera hadir di depan mata kita semua tanpa bisa kita hindari. Kesiapan Anda adalah kunci ketenangan hati keluarga Anda, jadi mulailah sekarang juga, jangan tunda lagi sampai besok pagi, karena hari esok mungkin membawa tantangan baru yang menuntut perhatian penuh dari pikiran Anda yang lain. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan hari ini secara nyata, yaitu pengetahuan Anda dan kesiapan administrasi Anda agar tidak ada celah bagi masalah untuk masuk di kemudian hari. Selamat menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan penuh dedikasi. Dan ingat, informasi yang tepat, akurat, dan terverifikasi adalah senjata paling ampuh yang bisa kita miliki untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian namun penuh dengan peluang ini. Jangan pernah lelah untuk mencari tahu kebenaran, jangan pernah takut untuk bertanya kepada pihak yang berwenang, dan jangan pernah berhenti untuk peduli pada setiap aturan baru yang menyentuh hidup kita sebagai warga negara yang baik, patuh hukum, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Sekali lagi, sukses untuk kita semua dalam menyongsong tanggal 1 April yang penuh dengan harapan baru dan peluang yang lebih besar bagi kemajuan ekonomi kita bersama di Indonesia, tercinta ini yang sedang tumbuh menjadi raksasa ekonomi dunia. Terima kasih atas perhatian Anda yang luar biasa, dan tetaplah bersama kami dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan negara kita yang terus berubah namun tetap bertujuan untuk kemakmuran bersama yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kita cintai ini sepenuh hati.
Mari kita jadikan momentum 3 minggu ini sebagai gerakan sadar regulasi nasional yang dimulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri, dan dari gadget yang ada di genggaman kita saat ini untuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang yang akan mewarisi negeri ini dengan sistem yang lebih baik dan lebih transparan bagi semua orang, tanpa ada yang merasa ditinggalkan atau terabaikan hak-hak dasarnya sebagai manusia dan warga negara. Maju terus Indonesiaku, maju terus para pejuang ekonomi keluarga, dan tetaplah menjadi bintang yang bersinar di lingkungan masing-masing dengan pengetahuan yang mumpuni dan sikap yang selalu siap menghadapi segala perubahan zaman yang ada di hadapan kita. Sampai bertemu lagi di informasi-informasi penting berikutnya yang akan selalu kami hadirkan dengan penuh ketulusan untuk Anda semua yang setia mencari kebenaran informasi di tengah hiruk-pikuk dunia digital yang terkadang menyesatkan. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan bangsa yang akan selalu menang jika kita bersatu dalam pengetahuan dan tindakan yang benar demi kebaikan bersama yang abadi, merdeka,